Oke, selamat bergabung kembali adik-adik pelajar bersama Pak Hasben. Pada materi kita kali ini adalah persiapan SNBT 2023 untuk bidang studi pengetahuan kuantitatif. Selamat bergabung. Pengetahuan kuantitatif persiapan SNBT 2023 nomor 1. Dari persamaan berikut ini persamaannya adik-adik pelajar ya. Maka nilai X plus 1 sama dengan berapa? Baiklah adik-adik pelajar, yang pertama kita lakukan adalah mengubah persamaan ini ya, yang bentuk akar ya, yang bentuk akar kita bentuk menjadi pangkat. Perlu diketahui kalau akar adalah pangkat setengah ya, akar adalah pangkat setengah. Kalau ada angka 4 berarti pangkat seperempat. Kalau ada angka 3 seperti ini berarti pangkat sepertiga adik-adik pelajar. Baiklah, berarti kita ubah sekarang menjadi 5 tambah. Nah, ini yang di dalam kita ubah terlebih dahulu. Dalam kurung X dikurang 1. Ingat tadi adik pelajar, kalau ada angka 3 berarti pangkat berapa? Pangkat 1/3, betul ya. Nah, lalu ini kan pangkat seperempat, berarti kita buat kurung besar. Nah, karena itu berlaku untuk semua yang ada di dalam persamaan ya. Berarti dalam kurung pangkat seperempat akan sama dengan, ingat tadi kalau akar pangkat berapa adik-adik belajar? Pangkat setengah. Berarti berapa? 3 pangkat setengah. Nah, itu dia. Ini tahap pertama adik-adik yang harus kita lakukan ya. Mengubah persamaan awal menjadi bentuk pangkat. Jadi akar-akar tadi kita hilangkan adik-adik pelajar ya. Baik, berikutnya tugas kita adalah bagaimana menghilangkan ya. Bagaimana menghilangkan pangkat yang di luar kurung besar. Nah ya, berarti itu tidak lain daripada mengkuadratkan mengalikan 4 ya, mengalikan 4 pangkatnya ya, pangkatnya dikali 4, baik di kiri baik di kanan. Nah itu ya, pangkatnya dikali berapa tadi? Dikali 4 ya, baik di kiri baik di kanan. Tujuannya apa? Supaya nanti pangkatnya jadi pangkat 1/4 kali 4 ya. Sehingga ini akan kita tulis dari pelajar menjadi apa? 5 ya, 5 tambah X kurang 1 pangkat sepertiga. Namun pangkat yang di luar kurung besar adik-adik sudah berubah ya. Karena apa? Karena 4 dikali seperempat menjadi pangkat 1 adik-adik pelajar ya. Nah demikian juga ini setengah dikali 4 menjadi pangkat berapa? Pangkat 2. Nah ini dia, 3 pangkat 2 jadinya ya. Nah kalau pangkat 1 adik-adik bisa kita hilangkan tanda kurung ini karena udah pangkat 1. Apapun di pangkat 1 tidak berubah ya, mau angka berapapun di pangkat 1 tetap. Berarti dapat kita tuliskan bagaimana? 5 tambah, buka kurung, X kurang 1 pangkat sepertiga. Nah ini, karena sepertiga kali 1 tetap sepertiga dari pelajar. 3 kuadrat berapa? 3 kali 3 9 adik-adik, betul ya. Nah sekarang kita pisah yang ada masih pangkat sepertiga ini di dalam ruas kiri sekarang. Berarti X dikurang 1 itu pasti sama dengan apa? Dikurang 1 pangkat sepertiga itu sudah pasti sama dengan 9 dikurang 4. Berapa 9 dikurang 4 tadi adik? 4. 9 dikurang 5, sorry. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Nah, baik. Dengan demikian ya, supaya hilang pangkat sepertiga, kita akalin lagi dengan cara bagaimana? Dengan cara pangkat tersebut dikali berapa? Dikali 3 dong, supaya pangkatnya jadi hilang ya. Oke, sepertiga kali 3 kan 1 ya. Berarti X kuadrat X kurang 1 pangkat 1 sama dengan X kurang 1.
Lalu yang tinggal apa? 4 pangkat 3 adik-adik pelajar. Berapa 4 pangkat 3? 4 kali 4 kali 4 berarti 64 ya. Oke. Lalu X-nya berapa? X-nya berarti menjadi 64, pindah ruas minus 1 ke kanan menjadi tambah 1. Berarti 65 adik-adik pelajar ya. Sedangkan yang ditanya di soal kita apa? Yang ditanya adalah berapakah nilai X plus 1? X-nya aja berapa? 65. Ditambah 1 berapa? 66 adik-adik pelajar ya. Iya. Berarti jawabannya adalah 66. Opsinya adalah C. Nomor 2, pengetahuan kuantitatif persiapan SNBT 2023. Usia Amin sepertiga kali usia Budi. Ya, berarti dapat kita katakan ya secara data bahwa Amin adalah sepertiga kali Budi ya. Sepertiga kali Budi. Usia Amin sepertiga kali usia Budi. Berikutnya, sedangkan usia Cinta 5/6 kali usia Budi. Cinta 5/6 ya. 5/6 kali usia Budi. Berarti C sama dengan 5/6B. Adik-adik pelajar ya. Baik, itu secara data perbandingannya. Lalu bagaimana kalau saat ini usia Amin adalah 18 tahun? Nah, ya. Jadi kalau katakan usia Amin sekarang adalah 18 tahun, ya. 18 tahun. 18 tahun. Tentu dapat dong kita tentukan berapa usia si Budi dan si Cinta. Oke, adik pelajar ya. Baik. Ya, kita hitung pertama sekali usia Budi terlebih dahulu ya. Berarti dari persamaan ini Budi sama dengan 3 kali A. Ini kali silang ya. Oh, berarti usia Budi 3 kali usia Amin ya. Berarti kali silang 3-nya adik-adik. 3 dikali dengan A. Oke. A-nya berapa adik-adik? A-nya adalah 18 ya. Berarti 3 kali 18. Jadi kita tuliskan di sini menjadi 3 dikali 18. Ya. 3 kali 18 berarti berapa? 54 tahun. Oh iya, berarti usia daripada si Budi berapa? 54 tahun. Oke. Baik. Lalu bagaimana cara menghitung usia daripada si Cinta ya? Yang kedua ya. Usia daripada si Cinta berarti kita masukkan ke persamaan. 5/6 kali usia daripada si Budi. Nah, ya. Usia daripada si Budi. Berapa tadi si Budi? Si Budi 54. Maka kalau kita kalikan adik-adik 5/6 ya dikali 54 tahun ya. 5/6 dikali 54 tahun sama dengan berapa? 45 ya, berarti 45 tahun. Oke ya. Berarti benar dong option A-nya ya, usia Cinta 45 tahun. Cuma kalau kita sekedar tahu option B dan seterusnya bisa kita buktikan ya. Nah, kita buktikan option B-nya. Kan seharusnya salah ya, karena jawabannya A. Selisih usia Cinta dengan Budi berarti C dikurang B. Kalau selisih adik-adik harus paham berarti dikurang ya adik ya. C dikurang B atau B dikurang C. Nah ya. Jadi boleh kita buat harga mutlak namanya selisih adik pelajar ya. Berarti karena B lebih besar ya. Berarti B dikurang C jadinya ya. Delta BC berarti 54 dikurang 45 berapa? 19
9 ya. 54 dikurang 45 sama dengan 9. Kita hanya pengen membuktikan bahwa satu-satunya yang betul hanya option A, adik-adik pelajar ya. Iya, berarti B salah ya. Oke, B-nya salah. Baik, kita lihat option C. Jumlah usia cinta dengan Budi. Katanya cinta, usia cinta tambah Budi. Nah, ya. Berarti kita jumlahkan 54 tambah 45 ya. Atau 45 tambah 54 sama ya. 45 tambah 54 sama aja sebetulnya ya. Sama dengan berapa adik-adik pelajar? Sama dengan 99 tahun. Nah, salah ya. Kan di opsinya tadi yang B opsinya 10, salah. Sekarang ini opsi yang C 100, salah. Seharusnya berapa? 99 tahun. Jadi kita kalau ketika latihan kan kadang-kadang pengen membuktikan apakah betul, nggak ada jawaban lain, ternyata betul ya. B salah, C salah. Sekarang D-nya, jumlah usia cinta dan Amin. Cinta tambah Amin ya. Cinta tambah Amin, kalau kita jumlahkan berarti 45 ditambah 18 ya. 45 ditambah 18 sama dengan berapa? 63 adik-adik pelajar ya. Oke, 63. Sedangkan di option katanya jumlah usia cinta dan Amin sama dengan usia Budi. Salah. Usia Budi aja tadi berapa adik-adik? 54 ya, bukan 63. Berarti jelas option D-nya adalah salah. Tidak cukup data menentukan usia Budi. Salah, cukup datanya. Ya, udah kita buktikan bahwa data A, C ini cukup untuk menghitung persoalannya. Baik, semoga dipahami dengan sempurna. Pengetahuan kuantitatif nomor 3, persiapan SNBT 2023. Fungsi f memenuhi rumus fx sama dengan n dikurang 5x bila fm sama dengan minus 4 dan f min 3 sama dengan 21, maka dapat disimpulkan. Nah, persamaan tersebut bisa kita bentuk seperti ini adik-adik pelajar ya. Nah, ini persamaan bentuk umumnya ya, dasarnya ini. Lalu katanya fm sama dengan minus 4. Baik, kita ganti x menjadi m, itu maksudnya ya. X menjadi m. Berarti ini dari sini dapat kita ambil persamaannya adik-adik pelajar ya. Kita ganti x menjadi m. Berarti persamaannya apa? N dikurang 5m. Nah ya, x yang ini kita ganti jadi m adik-adik. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan min 4. Begitu ya. Oke, ini persamaan satunya. Lalu persamaan duanya apa? Persamaan duanya adalah kita ganti, yaitu x-nya kita ganti jadi angka min 3 ya. Berarti n, x-nya ganti min 3 dari pelajar, n dikurang 5 dikali min 3. Nah, dikali min 3 sama dengan berapa? Sama dengan 21 adik-adik pelajar ya, sama dengan 21. Baik, berarti dapat dong n-nya kita hitung. N menjadi berapa? N menjadi 21 ya. Ini dikalikan tadi 5 kali 3 berapa? 15 ya. Oke, berarti artinya 21 dikurang 15, pindah ruas ke sebelah kanan adik-adik pelajar ya. Sama dengan berapa? 21 kurang 15 sama dengan 6 ya. Iya, oke. Berarti nilai n-nya adalah 6 n-nya ya. Baik, kalau kita mau cari m sekarang, berarti kita ambil persamaan pertama adik-adik pelajar ya. Kita ambil persamaan pertama ya. Berarti n-nya diganti jadi angka berapa? Angka 6 ya. 6 dikurang 5m sama dengan berapa? Sama dengan min 4 ya. Sama dengan min 4. Baik, berarti boleh kita tuliskan ya, atau kita pindah ruas.
min 4 bisa pindah ruas ke kiri adik-adik pelajar. Minus pindah ruas menjadi positif 4 ya. Oke. Demikian juga min 5M pindah ruas ke kanan jadi positif 5M. Nah, itu pindah ruas ya adik-adik ya. Baik. Nah, dengan demikian ya, dapatlah kita tuliskan bahwa ini 10 sama dengan 5M ya, betul ya. Sama dengan 5M ya. Maka M-nya berapa dibagi berapa? 10 dibagi 5. Betul ya. Maka M-nya 10 dibagi 5 ya. Nah, 10 dibagi 5 berapa? Aduh, 2 adik-adik pelajar. Ya. 2. Nah, N-nya 6, M-nya 2. Maka yang paling cocok kita perhatikan adalah E ya. Optionnya E. Kita tes ya. Kita tes option E. 3M 3 kali 3M 3 kali 2 dong, 3 kali 2 dikurang N nya berapa? 6 sama dengan 0. Betul sekali ya, karena 3 kali 2 kan 6 dikurang 6 0. Betul ya, berarti jawabannya E. Persiapan SNBT 2023 pengetahuan kuantitatif nomor 4. Baik adik-adik pelajar, soalnya adalah sebagai berikut. 2 buah matriks ya. 2 buah matriks P dan Q ya. P-nya 4X tambah Y 3X min 2Y, itu baris pertama. Baris keduanya 4 min 1. Sedangkan Q ya, baris pertama 12 4, baris kedua minus 2 minus 1. Nah, kata kunci di soal kita adalah bahwa P katanya sama dengan Q transpose ya, Q transpose. Nah, jadi perlu diingat bahwa P-nya sudah ada di atas. Kita tulis kembali adik-adik pelajar ya. Di atas tadi P-nya apa? 4X ditambah Y. 4X ditambah Y. Garis pertama ya, 3X dikurang 2Y. Baris keduanya adalah 4 dan min 1. Nah, katanya ini sama dengan ya, P sama dengan Q transpose. Transpose itu apa adik-adik pelajar? Transpose itu adalah berubahnya matriks baris menjadi kolom ya. Jadi baris berubah menjadi kolom. Baris pertama berubah menjadi kolom pertama adik-adik pelajar. Berarti berapa dong? Menjadi 12 4. Nah, yang tadinya baris pertama berubah jadi kolom pertama. Yang baris kedua berubah menjadi kolom kedua adik-adik pelajar. Berarti jadi minus 2 minus 1. Itulah transpose ya. Nah, baik, dengan demikian ya, kalau kita perhatikan persamaannya adik-adik pelajar, bahwa yang pertama ini 4X tambah Y ya, dapat 4X tambah Y sama dengan, di sebelah kanannya kalau kita perhatikan adalah sama dengan 12. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, 3X dikurang 2Y sama dengan minus 2. Nah, caranya supaya kita bisa eliminasi, harus ada yang sama atas dan bawah, X-nya atau Y-nya. Nah, sepertinya Y-nya lebih gampang adik-adik ya. Berarti yang atas ini supaya sama Y di atas dengan di bawah, kita kali berapa? Kali 2. 4 kali 2, 8 ya. 8X jadinya adik-adik ya. Y dikali 2 berarti ditambah 2Y jadinya. Ya, semua yang persamaan pertamanya dikali 2, ruas kiri maupun kanannya. Ini juga dikali 2. 12 dikali 2 berapa? 24 adik-adik pelajar ya. Nah, setelah demikian maka ini udah bisa kita eliminasi adik-adik ya. Nah, eliminasinya tinggal kita lihat, ditambah apa dikurang supaya habis salah satu. Sepertinya ini ditambah ya. Ya, karena minus 2Y plus 2Y kan habis tuh. Nah, tinggal apa? Tinggal 3X tambah 8X berapa? 11X ya.
11x sama dengan berapa? Yaitu min 2 tambah 24 berarti 22 adik-adik pelajar. Nah, berarti x-nya adalah 22 per 11 sama dengan 2. Nah, itu x-nya udah dapat ya. Buat mencari y-nya, boleh masukkan ke salah satu. Boleh ke persamaan ini deh. Ya, boleh ke persamaan ini kita buat adik-adik pelajar ya. Oke. Berarti 3 kali x, 3 kali 2 berarti 6 ya. 6 dikurang 2 kali y. Ya, dikurang 2 kali y berapa? Sama dengan minus 2 ya. Nah, ini bisa kita buat menjadi yang minus pindah ke kiri deh supaya enak melihatnya ya. Minus pindah ke kiri menjadi plus 2 adik-adik pelajar. Demikian juga minus 2y pindah ruas ke kanan jadi positif 2y. Ingat peraturan pindah ruas adik-adik pelajar berubah tanda ya. Berarti ini berapa? 8 sama dengan 2y ya. Berarti y-nya berapa? Y-nya adalah 8 per 2. Berapa? 4 adik-adik pelajar ya. Iya. Berarti x-nya 2, y-nya 4. Berarti opsinya adalah A. Oke adik pelajar, semoga apa yang sudah kita bahas tadi dapat dipahami dan dimengerti dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa di like, share, dan